Shalom. Iya, jadi grogi saya. Nggak tahu kenapa. Ya, karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa pagi hari ini. Amin. Kamu luar biasa. Kamu berkati juga. Ya, kalau saya ada di minggu ke-3. Tema besar di bulan ini masih tetap berbicara tentang Spirit Holiness. Mengenai sejarah Kristus. Holy Spirit is the Spirit of Holiness. Kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa Roh Kudus. Setuju? Karena kekudusan itu adalah nature-nya Roh Kudus atau karakternya Roh Kudus. Jadi kita tidak akan pernah bisa hidup kudus tanpa minta pertolongan dari Roh Kudus. Amin ya. Minggu lalu kita sudah bilang seluruh perbuatan daging itu terus akan membawa kedagingan kita untuk melakukannya. Perbuatan daging banyak kata di pasal ke-5 sebelum buah. Perbuatan daging banyak kata macam-macam. Kayak beberapa itu cari di rumah, cari di rumah. Dalam pasal ke-5 seluruh perbuatan daging banyak. Jadi kehidupan sekarang kita adalah manusia, melakukan semua kegiatan ini. Saya pernah ngobrol sama istri saya. Selama ini kita mungkin pernah mendengar namanya spirit atau kehendak bebas. Dan bahkan itu dikatakan oleh Tuhan mengatakan begini, ya, satu-satunya yang tidak jelas untuk oleh Tuhan adalah kehendak bebas. Kadang bersama manusia. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Saya pun melakukan ini. Ternyata kalau kita mau melihat, ya, kita harus semakin dari pelajari. Firman itu ada tiga hal. Ya, firman itu sebagai tulisan, firman sebagai rema, dan firman sebagai logos, ide, pikiran kita hidup. Nah, kalau kita terus terfokus kepada satu kata dari Spirit, satu kalimat, maka kita akan cenderung punya pemikiran mana menghargai dan bebas. Orang lain pun juga harus menghargai dan bebas. Waktu kami sama-sama ngobrol, segala sesuatu yang bukan dalam roh pasti ada daging, bukan dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Makanya dengan daging akan pernah bisa menyatu dengan kehendak roh. Kalau kita mau hidup kudus, kita tidak bisa pakai kehendak daging. Kalau kita mau hidup kudus, kita harus memilih masuk kepada kehendak roh yang pasti akan mengikis, membuat, memproses kedagingan kita supaya hilang, supaya nggak muncul menjadi persembahan hidup kudus dan berkali. Kehendak kita itu apa? Tuhan itu apa? Kehendak dari Yesus untuk berbuat apa sebenarnya dalam menyerahkan kuasa pikirnya selama ini berlaku. Ya kan? Kalau Yesus tahu dan sebenarnya berat, sakit, misalnya Yesus membayangkan penyaluran sampai pembuluh darah pecah. Tapi akhirnya dia bilang apa? Bukan kehendak itu saja, tapi ini kehendak roh. Segala sesuatu ya, semua kehendak roh pasti akan berlawanan dengan kehendak daging. Jadi kita harus mempelajari, sadari dan hidupi. Segala sesuatu yang bukan kehendak daging pasti ada sebabnya. Kalau misalnya tanya, Bapak ini boleh nggak ya? Ini boleh nggak ya? Begini aja. Itu kan kalau tidak apa, pasti kita akan memikirkan segala hal dari kita. Karena itu saya bilang Holy Spirit, Spirit of Holiness. Roh Kudus adalah Roh kekudusan itu sendiri.
Jadi kita perlu Roh Kudus kalau kita kudus. Kita perlu tuntun Roh Kudus supaya memberikan kita kemampuan dan kekuatan supaya kita tidak hidup dalam keadaan. Oke? Dan ternyata saudara, kekudusan ini salah satu value atau salah satu poin dari kingdom culture. Budaya kerajaan adalah kekudusan. Ibrani pasal 12 ayat 14 ayat 15. Ayat ini berbicara tentang berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini menjadi ayat tema kita di bulan Juli. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Hidup kudus adalah hidup berdamai pertama dengan diri kita sendiri. Sudahkah kita berdamai dengan diri kita sendiri? Halo? Apakah kita masih punya hal-hal yang kita pendam dalam diri kita yang belum terselesaikan? Kalau ada hal yang belum kita perdamaikan dari diri kita dengan Tuhan, kita akan bisa berdamai dengan orang lain. Kita tidak akan bisa tunduk taat sendiri. Kita tidak akan bisa hidup kudus itu pasti. Jadi berusaha hidup damai pertama harus dengan diri kita sendiri. Segala hal dalam hidup kita masih mau kita keluarkan dalam dunia, masih sama maupun sebagainya. Itu harus ditinggalkan, harus diperdamaikan dengan Tuhan. Tuhan minta ampun Tuhan. Harus kita sekolahkan semuanya dengan segala, dengan sesama. Ya, baru masuk ke jalan kekudusan. Tanpa kita berdamai dengan diri kita dan dengan orang lain, ada kekudusan juga. Ya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun apalagi melihat Tuhan. Ini dia. Jadi damai dulu dalam kita, baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Baru terus Tuhan mengikuti kita dan kita pun akhirnya bisa bersyukur dengan Tuhan. Makanya di situ mencuri damai sejahtera. Iblis akan selalu mencuri namanya damai sejahtera. Kita akan dibuat dengan pemikiran. Kita akan dibuat pokoknya semua orang dikonfrontasi kita dengan segala hal. Kamu tuh berasa-rasa ini masalah kamu. Pokoknya itu akan bilang ini bukan masalah sekali itu yang mulai kehidupan tidak tahu dia tidak tahu kalau kita akan terus dicuri dengan sejahtera kita. Yang akhirnya ini tidak bisa membuat kita berdamai dengan diri kita dan tidak bisa berdamai dengan orang. Ini yang menyamakan Tuhan. Jadi mau hidup kudus kita mulai dengan damai sejahtera yang masuk hidup kita, damai dulu dalam hati kita, baru kita damai dengan semua orang. Setelah itu kita melangkah ke selanjutnya hidup dalam kekudusan dan tuntun Roh Kudus, baru kita bisa melihat Tuhan. Amin. Ini juga bisa ya, nah, ada satu hal yang tadi saya bilang, firman itu ada tiga hal. Firman itu ada logos, akal budi. Ya, Roma 12 ayat yang kedua, akal budi kita. Yohanes 1 ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Ini logos. Firman itu menjadi manusia. Coba buka di Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman, saya bacakan aja. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu siapa? Yesus. Firman adalah Kristus. Yang kedua, rema. Rema itu adalah ucapan perkataan yang cerah. Kata rema ini keluar 2:17. Sebab segala firman atau rema yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ada pencerahan. Baru yang ketiga grafe, yaitu tulisan. Firman sebagai tulisan. Matius 21 berkata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Nah itu, dipakai di kata-kata itu. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh salah terhadap firman Tuhan. Makanya kami terus mengajarkan semua para pembicara di sini mengajarkan, ayo jangan gunakan firman untuk salah-salah dengan yang lain. Setuju? Firman Tuhan itu bukan untuk, apalagi kalau pas perjamuan kudus ya, kan di rotinya ada ayat. Kita baca cukup semua huruf tukar gitu. Ini cocok hati kamu. Dan firman itu tidak dipakai untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Setuju kata-kata lain? Kebenaran isi kebenaran. Ya, jangan jadikan firman sebagai pembenaran atas kelakuan kita. Jangan gunakan kebenaran sebagai pembenaran. Padahal kita melakukan hal yang salah. Nah, itu kalau kita gunakan tulisan saja, maka kita menghidupi, maka kita akan bisa mengayatnya. Ahli Taurat itu orang-orang yang sangat mengerti firman. Tapi dia gunakan ayat-ayat ini untuk menghakimi orang lain. Ya, di Taurat terus Roman satu lagi itu apa? Farisi. Jadi mereka menggunakan ayat-ayat untuk saling serang satu dengan yang lain. Nah, tapi gini, firman itu harus menjadi logos, menjadi daging dalam hidup kita. Ya, firman itu harus mengubahkan akal budi kita terlebih dahulu, baru kita menghidupi. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup. Tahu lagu itu ya? Firman itu menjadi manusia, artinya firman menjadi daging dalam hidup kita. Sehingga waktu kita lakukan saudara, firman itu akan memberikan pencerahan-pencerahan. Hikmat ada di mana-mana, ada ayatnya ya. Hikmat ada di jalan-jalan. Hikmat ada di segala hal. Waktu kita nonton film pun bisa jadi ada hikmat. Waktu kita sedang ngobrol ada hikmat. Waktu kita ada di mana-mana ada hikmat Tuhan. Menjadi rema yang mencerahkan. Amin. Baru secara grafe waktu kita baca ayat, saudara baca kitab suci, baca tulisan, itu akan menjadi mengerti tentang segala hal. Karena sudah dibukakan, oh gini toh, oh begini toh. Akhirnya kita menjadi semangat, menjadi pelaku firman. Amin. Jadi firman harus menjadi manusia dulu, artinya Kristus di dalam kita. Tapi kalau kita mulai dengan grafe dulu, tulisan dulu, kebalik urutannya saudara. Tulisan akhirnya kita gunakan nanti bukan untuk mencerahkan dan mengubahkan kita. Kenapa? Karena kita nggak mengerti. Jadi konsepnya adalah firman harus jadi manusia dulu dalam hidup kita. Ya tapi kan harus baca firman dulu Pak Gem. Betul. Tapi gini, hidupi Kristus dalam hidupmu dulu. Ini yang sering kami sampaikan di gereja ini. Kristus dalammu, Kristus dalamku, Kristus atas kita semua. Gak gampang untuk menghidupi ini. Prosesnya itu berat Bapak Ibu. Tapi bukankah ini yang Yesus mau? Supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Dan hanya mereka yang serupa dan segambar dengan Dia yang akan diangkat dan memerintah bersama dengannya. Setuju katakan amin. Ya, jadi ayo. Jangan pergunakan firman dengan salah. Firman harus menjadi manusia dan firman itu mencerahkan. Baru setelah itu kita baca tulisan apapun yang kita baca dalam kitab suci. Itu akan menjadi hal yang exciting dalam hidup kita. Karena firman itu sudah hidup terlebih dahulu dalam kita. Tapi kalau kita lakukan kebalikannya dengan urutan yang terbalik.
Akhirnya kita nggak jadi exciting dengan firman. Apa sih firman? Kadang ngerti. Baca satu pasal udah ngantuk. Baca satu ayat, apa inilah? Gitu. Akhirnya nanti kita pakai dalih. Udahlah yang belajar firman, Pak Gem aja sama pembicara-pembicara, aku aku mendengar aja. Nah, padahal setiap daripada kita harus menjadi para pelaku firman dan bukan pendengar firman. Amin. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, 3 kata firman tadi yaitu logos, ya artinya firman menjadi manusia, daging dalam hidup kita, Kristus dalam kita, ya kan? Firman adalah Kristus, firman itu adalah Allah itu sendiri, harus hidup di dalam kita yang akan memberikan rema, pencerahan, membuat kita menjadi semakin mengerti. Dan waktu kita akan membaca setiap tulisan dalam kitab suci itu akan membuat kita semakin bergairah di dalam mengikut Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu memang sumbernya dari Alkitab yang kita baca. Tapi juga dari setiap perjalanan kita bersama dengan Tuhan sehari-hari. Haleluya. Hari ini saya mau sharing, gak panjang saudara, tentang Allah Tritunggal. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa Allah Tritunggal atau Tritunggal itu ada di dalam kita, bergerak di dalam kita? Dan sesungguhnya memang Allah Tritunggal itu selalu bekerja bersama-sama. Tidak pernah Bapa kerja sendiri, Kristus kerja sendiri, Roh Kudus bekerja sendiri. Enggak. Bahkan sampai hari ini juga dalam hidup kita, Bapa, Putra, dan Roh itu bergerak di dalam kita. Amin. Belum amin Pak Gem, belum ngerti. Ya sekarang saya jelaskan. Ya. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan setelah itu dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, pada mulanya Allah adalah Bapa, menciptakan langit dan bumi. Kemudian Roh Allah, Roh Kudus, melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian dikatakan apa? Berfirmanlah Allah. Siapa firman? Kristus. Nah ini dia. Jadi Bapa, Putra, dan Roh itu selalu bergerak bersama. Bekerja bersama. Baiklah kita menciptakan manusia sesuai dengan rupa dan gambar kita. Jadi kita ini adalah His image. Gambaran dari ketiga yang esa itu. Dengan rupa-rupa yang bermacam-macam ini. Tapi kita ini adalah gambaran dari ketiga yang esa. Amin. Coba bilang kiri kanannya, kamu berharga di mata Tuhan. Nah. Lalu implikasinya dalam hidup kita seperti apa? Matius 6 ayat 33 bilang ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ini yang Yesus ajarkan kepada kita kan? Matius 6 ayat 33. Kerajaan Allah is the Holy Spirit. Kerajaan Allah itu diberitakan pada kita, ya kan? Setelah Yesus terangkat ke surga. Kerajaan Allah, the kingdom of God. Maka roh itu bekerja. Memberikan budaya yang baru, kingdom culture, itu peran dari Roh Kudus. Carilah dahulu kerajaan Allah, rohnya. Dan kebenarannya. Kebenaran bicara tentang apa? Firman. Siapakah sang firman? Kristus. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Siapakah sang sumber? Bapa. Mulai saudara paham cara kerja Tuhan? Bapa, Putra, dan Roh akan selalu bergerak bersama-sama. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah
budaya-budaya, nilai-nilai kerajaan Allah hidup dalam kita, ya. Roh Kudus menuntun kita dan kebenarannya. Kebenarannya adalah Sang Firman itu sendiri yang menuntun kita. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Peran dari Bapa untuk menambahkan kepada kita. Nah, gampangnya seperti apa? Kemarin saya mendengar percakapan istri saya menjelaskan ini ke mama. Input, output. Nah, coba sama-sama bilang input, output. Inputnya kita siapa? Roh Kudus. Outputnya kita pribadi Kristus. Maka kalau kita lakukan ini, semuanya ditambahkan Bapa atas hidup kita. Jadi input dan output harus selaras. Saya tuh sampai belajar belajar elektro Bapak Ibu Saudara untuk ngomong firman ini. Ya, akhirnya saya punya analogi input output itu ngomong apa ya? Oh, listrik. Akhirnya saya cari-cari gitu kan untuk bisa menjelaskan dengan analogi yang tepat. Gini, pelan-pelan ya. Input dan output itu harus selaras. Roh Kudus menuntun kita, memberitahukan segala hal dan mengajarkan segala sesuatu dalam hidup kita, memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menampilkan pribadi Kristus, output. Pribadi yang lemah lembut, rendah hati, sangkal diri dan pikul salib. Dan ketika kita melakukan itu, maka Bapa yang adalah sumber akan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Mengerti maksud saya Bapak Ibu ya? Belum Pak Gem? Nah contohnya gini. Saya pakai analogi listrik. Jadinya dalam sistem kelistrikan, ini ya, input dan output harus selaras dan akan memungkinkan arus listrik mengalir dengan stabil dari sang sumber yaitu PLN sebagai sumber daya. Demikian juga ketika kita hidup selaras dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan, ya, maka sang sumber kuasa atau sumber ya Bapa itu baru akan mengalir secara efektif melalui hidup kita sehingga apapun yang kita koneksikan saudara itu akan menyala dan hidup. Kita mau koneksikan apa? Bisnisku diberkati Tuhan, colok, hidup. Kesehatan, colok, sehat. Tapi input output kita harus selaras dulu. Baru Bapa itu sebagai sang sumber mengalirkan dayanya, kuasanya dalam kehidupan kita. Amin. Inputnya Roh Kudus, outputnya pribadi Kristus. Baru Bapa bergerak. Apapun yang kita ucapkan, jadilah, jadi. Bapa kita sang pencipta, maka kita pun punya kuasa untuk mencipta. Diberkati bisnisku, diberkati. Lancar bisnisku, lancar. Apalagi, badanku sehat, sehat. Saya kalau mandi saudara, kalau pas lagi keramas atau apa, Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki badanku sehat. Sel-sel tubuh dalam tubuhku semua sempurna. Lakukan saudara, perkatakan dalam tubuh kita. Kita punya kuasa untuk mencipta. Kenapa? Selama input dan output kita benar, Bapa akan mengerjakan semua yang kita perkatakan. Bapa akan menyertai semua yang kita lakukan dan kerjakan. Makanya tidak ada intervensi ketika Adam jalan-jalan sama Tuhan di Taman Eden. Kenapa? Karena mereka selaras. Amin. Ayo. Simple, tapi ini mengena. Saya waktu dengar ini dari Papa rohani saya, coba kamu renungin gitu. Roh Kudus, Bapa, Putra, Roh itu ada dalam kita dan selalu bergerak di dalam kita. Iya Pak ya, iya ya, wah gitu, seru. Jadi Tuhan itu butuh kita, ya. Kuasa Tuhan itu nggak dimanifestasikan sembarangan. Nggak seperti zaman perjanjian lama, laut terbelah, tiang awan, tiang api, ya.
tanah terbuka menelan ribuan orang. Enggak seperti itu di zaman sekarang. Di zaman sekarang Tuhan memakai kita anak-anaknya. Roma 8 ayat 19. Seluruh makhluk di muka bumi ini sedang menantikan saat di mana anak-anak Allah dinyatakan. Ya ini waktunya kita anak-anak Allah dinyatakan. Gereja Tuhan bangkit, anak-anak muda bangkit, tapi input dan outputnya harus selaras. Roh Kudus menuntun, pribadi Kristus nyata. Jangan kita ngaku-ngaku penuh Roh Kudus, tapi hidup kita nggak mencerminkan Kristus dalam kita. Setuju katakan amin. Ngaku penuh Roh Kudus, ngaku anak Tuhan, tapi hidupnya nggak mencerminkan anak Tuhan, melainkan lebih ke arah anak dunia. Perkataan kita menyakiti orang lain, pikiran kita sesat. Jangan, ya, hati-hati. Hanya kita minta Roh Kudus biar input dan output ini selaras. Makanya terus Yesus selalu mengajar kita supaya malam-malam rendah hati, sambal diri, pikul salib, sekalipun kita benar, tapi kita dipersalahkan, diulislah. Biar kehendakmu yang jadi. Pembalasan itu milikmu, bukan aku. Aku adalah malam-malam rendah hati, sambal diri, pikul salib. Pembalasan haknya Tuhan, whatever it is. Ya, itu bagian kita. Waktu itu selaras, Bapak bekerja. Saudara berkatakan apa itu jadi. Saudara lakukan apa disertai Tuhan. Saudara buat apa saja, gak masalah. Kenapa? Allah Immanuel tinggal di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Masa depan kita pasti aman. Yeremia pasal 29, rancangan itu dengan damai sejahtera. Jangan takut dengan kehidupan. Selama input dan output kita selaras, gak usah takut sama apapun. Amen. Jadi saya sengaja pakai analogi itu, ya, input dan output dalam pendistrikan itu harus selaras dikatakan. Saya sampai lihat, bahkan sampai ada alur-alur bagan-bagannya gitu. Mas, belakang ini semakin dibaca saya semakin keudeng saudara, bahasa-bahasa elektro. Tapi satu hal yang saya pelajari, input dan output yang selaras memungkinkan arus listrik mengalir dengan stabil. Nah, itu dia. Sama hidup kita, input dan output kita waktu selaras akan memungkinkan kuasa Tuhan bekerja secara efektif dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus